Angelina. Nama aku Kesha Sylvia Maulana. Kami dari kelas 10G. Hari ini kita akan membahas salah satu kelompok, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Iya betul, kelompok sosial itu ada banyak jenisnya, terutama kelompok formal dan informal. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama-tama di sini aku akan menjelaskan pengertian formal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara sengaja oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memiliki struktur dan aturan yang jelas, seperti proyek dan departemen. Selanjutnya ada pengertian kelompok informal, terbentuk secara alami dari hubungan sosial antara anggota berdasarkan minat, kesukaan, atau kesalahan bersama, tanpa struktur dan aturan yang baku seperti kelompok pertemanan. Nah, di sini kita ada ciri-ciri kelompok formal. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang jelas. Ada pembagian peran, tanggung jawab, dan hierarki yang teratur. Nah, yang kedua ada tujuan dan eksekusi. Nah, itu dibentuk secara resmi untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas tertentu. Nah, yang ketiga ada hubungan bersifat impersonal. Jadi memiliki aturan yang sistem kerjanya harus dipatuhi semua anggota. Nah, yang keempat ada akuntabilitas. Jadi setiap anggota bertanggung jawab atas tugas dan tidak nyamanan sesuai peran masukan masing-masing. Kelima, jadi hubungan bersifat impersonal. Nah, jadi interaksi didasarkan pada peran dan pekerjaan, bukan hubungan pribadi. Nah, yang keenam ada komunikasi formal. Jadi dilakukan melalui jalur yang telah ditetapkan dan bersifat profesional. Nah, yang terakhir ada sanksi yang tegas. Jadi ada konsekuensi nih yang jelas bagi anggota yang melanggar aturan. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri kelompok informal. Pembentukan spontan tidak dibentuk secara resmi oleh organisasi, melainkan muncul secara alami dari interaksi dan hubungan pribadi antara anggota. Struktur tidak baku, tidak ada hierarki atau peran yang kaku. Struktur kelompok bersifat fleksibel dan seringkali tidak terorganisir secara formal. Lalu aturan tidak tertulis, tidak ada aturan, prosedur, atau anggaran dasar tertulis. Hubungan diatur oleh nama dan kesepakatan yang sifatnya tidak resmi. Yang terakhir ada tujuan pribadi dan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial para anggotanya, seperti berbagai informasi atau perasaan. Ini aku akan menjelaskan contoh formal. Dan sebelah kanan saya ada formal. Gambar contoh formal itu seperti apa? Seperti ini. Nah, yang saya digunakan formal itu formal dan di sini jelas. Nah, tujuannya yaitu situasi profesional, akademik, dan resmi. Karakteristiknya menggunakan bahasa yang baku dan sopan. Nah, menghindari singkatan atau kontraksi, menggunakan kalimat lengkap dan struktur yang lebih kompleks. Lalu ada contoh informal. Bahasa informal tujuannya bersama sehari-hari dengan keluarga, teman, atau kenalan. Karakteristiknya menggunakan bahasa santai, gaul, dan tidak berat. Banyak menggunakan singkatan dan kontraksi seperti tidak, mudah, nggak bisa, dan lain-lain. Menggunakan kalimat pendek dan sederhana. Jadi kita bisa simpulkan kelompok formal adalah kelompok yang terikat dengan aturan, sedangkan kelompok informal yang bebas dan tidak terikat dengan aturan. Dua-duanya penting karena manusia butuh peraturan dan juga hubungan sosial. Nah, itu dia penjelasan mengenai kelompok formal dan kelompok informal. Semoga video ini membantu teman-teman memahami ragam kelompok sosial. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.